Bonus demografi. 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 Bonus demografi merupakan hal yang dinanti-nantikan Indonesia. Pasalnya, bonus demografi ini dapat membawa Indonesia ke masa emasnya. Karena bonus demografi sendiri merujuk pada fenomena di mana suatu populasi memiliki tingkat usia produksinya lebih tinggi dibandingkan usia independen, seperti anak-anak dan lansia. Hal tersebut berpotensi menumbuhkan ekonomi serta kemajuan Indonesia jika dipersiapkan dengan baik melalui pendidikan yang baik. Untuk mengoptimalkan bonus demografi, dibutuhkan kebijakan yang tepat agar dapat terwujudkan dengan maksimal. Hal ini merupakan berkah sekaligus tantangan bagi Indonesia. Namun, apakah Indonesia sudah siap untuk mewujudkannya? Data menyatakan bahwa Indonesia akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2045, yaitu 70% penduduk Indonesia berada pada usia produktif. Bonus demografi akan menyebabkan ketergantungan penduduk, di mana tingkat penduduk produktif menanggung penduduk non-produktif akan sangat rendah, atau sekitar 10 penduduk usia produktif akan menanggung 3-4 penduduk usia non-produktif. Hal ini akan menguntungkan bagi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara apabila sumber daya manusia, terutama usia kerja, berkualitas. Tapi hal ini juga akan menjadi bumerang apabila sumber daya manusia Indonesia tidak dipersiapkan dengan baik. Namun nyatanya, masih banyak anak-anak di bawah umur yang terpaksa bekerja karena tuntutan ekonomi. Badan Pusat Statistik menyatakan, pada tahun 2022, ada kurang lebih 1,1 juta anak yang bekerja di bawah umur. Mereka biasa kita jumpai di tengah perkotaan metropolitan, dengan segala upaya yang bisa mereka lakukan demi mendapatkan uang. Salah satunya dengan berjualan tisu atau mengemis, juga mengecat tubuhnya dengan warna silver. Mereka yang seharusnya hanya menikmati masa kanak-kanaknya dan fokus pada pendidikan, terpaksa harus bekerja demi kebutuhan mereka dan keluarga. Langsung aja ngomong. Nama Melisa, umur 14, cita-cita dokter. Sekolah nggak ada? Sekolah Dari jam berapa sampai jam berapa? jam 7 sampai pulang jam 1. Terus mulai jualan kapan? Ini jualan dalam. Tapi hari ini lagi nggak sekolah apa Ya gimana? lagi libur. Oke. Mereka masih memiliki mimpi dan harapan untuk sekolah. Tidak seharusnya mereka memikul beban untuk mencari uang. Lantas, ini salah siapa? Anak-anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pembelajaran. Adapun bekerja itu bukan tugas mereka. Tugas utamanya ada pada orang tua. Salah siapa? Kalau kita boleh menjawabnya, lebih karena ya pertama orang tua. Yang pertama orang tua, yang kedua ya kadang faktor keadaan ya. Tapi keadaan kan kita tidak bisa menyalahkan ya. Kadang kondisi-kondisi, tapi tetap biar bagaimanapun kalau orang tua memahami keberadaan keadaannya, maka dia akan berusaha dan berupaya ya sekuat kemampuan dia untuk ya tadi mungkin tidak membuat anaknya harus bekerja atau putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikannya. Ya sebenarnya tugas anak dan hak anak itu kan belajar. Tetapi kadang tuntutan, kebutuhan ekonomi dan keluarga membuat anak-anak ini akhirnya tidak mendapatkan haknya, yaitu hak belajar, hak mendapat pendidikan. Ya ini yang tentu menjadi keprihatinan ya buat
kita semua. Karena ya ini tadi karena faktor ekonomi, kondisi keluarga ya, akhirnya yang menuntut anak-anak ini harus membantu ya, mungkin perekonomian keluarga, mungkin seperti itu. Pemberdayaan yang bisa dilakukan ya bagaimana orang tua ini punya kesempatan bekerja, beraktivitas yang dapat memenuhi kebutuhan anaknya. Salah satu faktor utama yang menyebabkan adanya pekerja di bawah umur adalah faktor ekonomi. Kesenjangan ekonomi menyebabkan mereka terpaksa bekerja dan mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarganya. Kesenjangan ekonomi atau kemiskinan kesenjangan ekonomi ini terjadi karena beberapa hal, seperti minimnya lapangan kerja yang membuat banyak orang tua menjadi pengangguran sehingga anak ikut turun tangan untuk mencari uang. Menurut data BPS, terdapat 56,38% persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja, 25,56% yang bekerja di sektor formal, dan 18,5% bekerja di sektor informal. Tahun 2023 itu angka pengangguran kita ada di sekitar 50.198 atau sekitar 9,39%. Ya. Kemudian angka tadi yang bekerjanya ada sekitar 484.334. Ya. Ada 484.334. Otomatis anak bisa dibatkan sebagai pekerja, ya kan. Nah, yang celakanya lagi, udah anaknya suruh bekerja dan putus sekolah. Itu yang gawatnya lagi, ya kan? Dengan dalih bahwa kita tidak punya uang untuk anak bersekolah, tapi dipekerjakan boleh. Tapi yang bagus tuh ya, anak masih bersekolah. Makanya saya senang tuh ada anak muda, anak mahasiswa yang membuka klaster Nina, ya, rumah singgah. Itu bagus mengembalikan mereka ke habitatnya, artinya ke dunia pendidikan, ya kan? Jangan sampai mereka betul-betul ada di jalanan, mau jadi apa? Upaya untuk mengurangi pekerja di bawah umur, salah satunya adalah dengan memperbaiki sistem pendidikan, sehingga mudah diakses untuk semua anak di Indonesia. Memberikan perlindungan sosial yang memadai untuk semua, termasuk tunjangan anak secara universal. Membuka lapangan pekerjaan yang layak bagi orang dewasa, sehingga tidak perlu lagi mengeksploitasi anak-anak untuk membantu menghasilkan pendapatan keluarga. Hal ini merupakan tugas kita bersama untuk menjaga dan membimbing generasi muda bangsa untuk masa depan yang cerah. Sudah semestinya anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan kehidupan di mana mereka hanya fokus pada belajar dan bermain, bukan mencari nafkah. Sampai kapan anak-anak di Indonesia terus berteriak, "Ini bukan tugasku"? Jadi, apakah Indonesia sudah siap menghadapi bonus demografi?